Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Alika Azhara, NPM 234111090. I am from class Management 23A. Okay, here I will explain about Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Jadi, manajemen sumber daya manusia yaitu proses memperoleh, pelatihan, menilai, dan mengkompensasi karyawan, dan untuk melayani mereka hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan, dan masalah keadilan. Adapun latar belakang dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan mengendalikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan karyawan manajemen dalam suatu organisasi. Itu termasuk aspek seperti pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian pegawai, dengan tujuan mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi individu kebutuhan karyawan. Ada 5 fungsi dasar manajer. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga staff, yang keempat terkemuka, dan yang kelima mengendalikan. Mengapa manajemen sumber daya manusia penting bagi manajer? Yang pertama yaitu hindari kesalahan personel. Memiliki perintah, pengetahuan ini akan membantu Anda menghindari kesalahan personel yang tidak ingin Anda lakukan saat mengelola. Yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan dan kinerja. Susun rencana berlian, gambar bagian organisasi yang jelas, siapkan jalur perakitan modern menggunakan kontrol akuntansi yang canggih tetapi masih gagal. Misalnya dengan memperkerjakan orang yang salah atau dengan tidak memotivasi bawahan. Aspek lini dan staf manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu otoritas. Otoritas adalah hak untuk membuat keputusan, untuk mengarahkan pekerjaan orang lain, dan untuk memberi perintah. Manajer biasanya membedakan antara otoritas lini dan otoritas staf. Yang kedua yaitu otoritas lini. Otoritas lini secara tradisional memberi manajer hak untuk mengeluarkan perintah kepada manajer atau karyawan lain. Oleh karena itu, otoritas garis menciptakan yang lebih unggul atau memberi pesanan, bawahan atau penerima pesanan. Ketika wakil presiden penjualan memberitahu direktur penjualannya untuk menyiapkan presentasi penjualan pada hari Selasa. Dia menggunakan otoritas lininya. Yang ketiga yaitu otoritas staf. Otoritas staf memberi manajer hak untuk memberi saran kepada manajer atau karyawan lain. Ini menciptakan hubungan penasihat. Ketika manajer sumber daya manusia menyarankan agar manajer pabrik menggunakan tes seleksi tertentu, dia menjalankan otoritas staf. Berikut adalah struktur Departemen Sumber Daya Manusia. That's next explanation from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.